Masih bersama kami di Net 12. Saya mau tanya sama kamu. Kan tadi kita udah bahas di dolar naik, masih sekitar 14 ribuan. 300-an ya, nah, benar. biasanya saat dolar naik, apalagi yang ikutan naik nih? Oh, banyak sekali, Sakti. Misalkan saja ada baju, ya kan? Baju itu naik. okay. Lalu untuk cewek itu butuh makeup kan? Oh, itu cewek makeupnya naik juga enggak? bukan. Maksudnya baju terus makeupnya juga. Tapi kalau saya itu sedih banget karena makanan kesukaanku, tempe itu harganya juga naik. Atau enggak ukurannya mengecil. Oh, tempe juga naik. Nah, iya. sebenarnya kenapa begitu? Ini Alasannya ya, apa? Alasannya apa harga Nah, tempe naik? Nah, kita waktunya Yana mau nanya. Lebih enak. Karena ada yang ini. Yang ini. Saya lebih suka tempe yang ini. Yang ini lebih enak. Saya pilih yang ini. Enakan yang ini. Saya sih lebih suka yang ini. Enakan yang ini. Nah, dari sekian banyak orang yang Yana survei hari ini, ternyata sebagian besar atau sekitar 33 orangnya justru lebih suka tempe yang berbahan dasar kedelai impor. Sedangkan sisanya lebih suka tempe yang berbahan dasar kedelai lokal. Dan usut-penyusut nih, ternyata sebagian besar kedelai yang digunakan untuk tahu tempe ternyata juga banyak banget diimpor dari luar negeri. Kenapa ya bisa begitu? Waktu Yana mau nanya. Tahu dong bahan apa di balik makanan sejuta umat yang satu ini? Yap, kedelai. Gak cuma tempe sih, kedelai juga bisa diolah jadi berbagai olahan makanan dan minuman. Segudang khasiat juga ada pada kedelai. Kandungan isoflavon sebagai antioksidan, terus protein dan juga kaya serat. Jadi makanan sejuta umat di Indonesia, tapi justru kedelainya datang di luar negeri alias impor. Kenapa harus impor? Karena kebutuhan dalam negeri mencapai 2,5 juta ton per tahun. Nah, produksi kedelai lokal tahun 2014 aja nih cuma 800 sampai 1,2 juta ton per tahun. Sisanya ya kudu impor. Nah, kedelai impor berasal dari berbagai negara. Yang paling besar sih dari Amerika Serikat sana, mencapai 1,8 juta ton setiap tahunnya. Disusul sama Malaysia, Argentina, Uruguay, dan Brazil. Gak heran dong kalau dolar lagi naik, segala yang berbahan kedelai ikutan naik. Malah bisa jadi langka. Wih. Kalau udah gini, kadang juga ukuran olahan kedelai kayak tempe atau tahu menciut. Bahkan pengusahanya bisa sampai gulung tikar. Ada kedelai, Pak? Ada. Oh, ini ya? Iya. Waduh, ini kalau kedelai ini dari mana, Pak? Ini dari LRC. LRC? Iya. Impor berarti? Betul. Ada beberapa alasan nih kenapa pedagang memilih kedelai impor. Ada yang bilang stoknya lebih banyak dari kedelai lokal. Ada juga yang bilang karena ukurannya yang lebih besar. Oh gini, nah jadi kalau dari kasat mata nih ya, ada perbedaan dari yang lokal sama yang impor. Kalau yang lokal itu dari segi ukuran gede kecil ya, nggak seragam merata, ya, nggak merata ya. Sedangkan kalau yang impor merata. ini merata besarnya. Iya, bulat-bulat. Yana jadi bingung kenapa ya negara Indonesia sebagai negara yang kaya hasil alam dan subur ini sulit penuhi kebutuhan kedelai lokal? Data yang Yana dapat, total jumlah lahan kedelai di Indonesia saat ini 700 hingga 900 ribu hektar persegi. Dengan rata-rata produktivitasnya mencapai 1,4 ton per hektarnya. Artinya baru mencukupi 980 ribu ton per tahun. Apa sih kendalanya? Nah, salah satu kawasan pertanian kedelai yang nggak jauh dari Jakarta ada di daerah Panimbang, Banten ini nih. Di tengah gempuran kedelai impor yang menyerang Indonesia, petani di sini dan warga-warga sini tetap konsisten menanam kedelai. Susahnya kayak gimana? Tenang, Yana tanyain. Kendala ketika menanam kedelai itu kalau sebagai petani apa aja sih Pak sebenarnya, Pak? Masalah kendala, kadang-kadang masalah waktu. Karena di sini kan padi kedelai ya. Kalau lewat waktu dari padi kedelai itu kemarau, tapi belum bisa diterima oleh Bulog. Walaupun tuh Pak dari Bulog katanya
ayo tanam kedelai, tanam kedelai. Kenyataan kemarin pelaksanaan panen raya, dia ini kualitasnya kurang, keringnya kurang. Emang betul, saya juga gitu ya. Karena panen jadi sempit. Waktu panen cepat turun hujan. Ya. Kalau ditunjang tadi mah dari alat peralatan ya, power tester untuk merontok kedelainya itu. Jangan sampai pakai dahan kelapa ya. Artinya memang dari petani butuh bantuan dari Bulog untuk membeli hasil panennya gitu ya Pak? Ya, terutama ya dari Bulog pun juga, ya paling Bulog kan kadar air ya. Memang kelemahan Panimbang kadar air. Ya kalau dibantu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat, mungkin tercapai lah. Jangan sampai survei dari luar, Impor dari luar gitu ya Pak ya? luar. Toh kita juga bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu Bisa ya Pak? Pak, sangat bisa. Soal kedelai lokal ini sebenarnya pemerintah sudah punya program. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pedoman upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Atau dikenal juga dengan UPSUS Pajale. Isinya target swasembada 3 komoditas pangan tersebut. Gak tanggung-tanggung, dana sebesar 72,46 triliun rupiah siap digelontorkan demi suksesnya program tersebut. Kalau strategi-strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah nih sebenarnya apa sih buat menolong petani biar kita nggak impor lagi gitu Pak? Bahwa pemerintah itu dimulai dari yang paling dasar, hasilkan benih yang kira-kira ramah untuk kondisi tropis Indonesia. Yang kedua, kita tidak bisa lagi melepaskan petani ini kepada mekanisme pasar saja. Perlu ada closed system, penjaminan produk, penjaminan harga. Kalau petani berproduksi, itu ada avalis, ada yang menjamin. Cobalah diintegrasikan dengan tanaman palawija yang lain. Ya. Yang keempat, libatkan universitas. Universitas itu dan lembaga penelitian itu punya teknologi. Ya. Ini kan ada swasembada, target swasembada. Kedelai, beras, dan segala macamnya itu di Indonesia tahun 2017-18 nanti ya Pak. Bapak sendiri optimis nggak Pak? Saya ragu, terus terang. Karena Pak? Karena effort selama hampir setahun ini, 10 bulan ini belum terlihat menuju sana. Target yang harus dicapai terlalu besar. Intinya target swasembada 2017 harus terwujud. Ya enggak? Biar semua senang, semua tentram. Hehehe. Nah, tempe sama tahu ini emang udah dikenal sebagai makanan rakyat banget nih ya. Sayang banget kalau kita tahu ternyata bahan bakunya itu berasal dari luar negeri sana alias impor. Makanya kita nih harus mendukung usaha pemerintah buat swasembada supaya nggak lagi impor nih dan kita bisa jadi bangsa yang mandiri. Bener nggak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya. Tenang aja, titipin aja kayaknya dengan cara mention @yana mau nanya. Nanti tanyain karena Yana selalu mau nanya. Makan dulu ya.